Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mengangkat judul Analisis Distribusi Hipergeometrik pada Notifikasi Aplikasi Mobile yang beranggotakan pertama saya Nada Bagas Brambodo dengan NIM 103112430007 dan rekan saya Muhammad Omar Nadif 103112430063 dan rekan saya kembali Colet Afidrus Wijayanto 103112430012. Masuk ke dalam bab pendahuluan latar belakang. Dalam pengembangan aplikasi mobile, sistem seringkali menerima berbagai jenis notifikasi dalam satu waktu, mulai dari promosi pembaruan sistem hingga pesan prioritas. Kami ingin mencari tahu efisiensi dalam notifikasi, penting notifikasi dalam suatu waktu dalam aplikasi mobile pengguna. Dengan menggunakan distribusi hipergeometrik dapat dianalisis peluang kemunculan kategori notifikasi prioritas dari sekumpulan notifikasi yang tersedia pada notifikasi pengguna melalui pengambilan sampel secara acak dalam pengembaliannya. Lanjut ke metode penelitian. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Dengan metode simulasi observasi melalui data dummy, distribusi hipergeometrik itu terbatas, di mana hal ini itu dirancang untuk mengetahui kondisi nyata di mana pengguna itu berintegrasi dengan notifikasi yang sudah ada pada perangkat. Nah, data simulasi yang terkumpul itu dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan distribusi hypergeometrik untuk menentukan peluang munculnya variabel sukses tertentu dari pengambilan sampel yang dilakukan. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang dan juga permasalahan yang telah kami identifikasi, penelitian ini memiliki tujuan utama agar kami mampu mengidentifikasi dan menerapkan distribusi ubah acak diskrit dalam permasalahan nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengidentifikasi parameter populasi dan sampel, menentukan nilai total populasi atau N, jumlah kategori sukses dalam populasi atau K, dan ukuran sampel atau M. Kemudian yang kedua, analisis peluang kejadian, dan yang ketiga, evaluasi ekspektasi dan variansi. Masuk ke dalam bab kedua, hasil dan pembahasan, definisi di permasalahan. Permasalahannya kami angkat dan ingin kami hitung adalah peluang munculnya kategori notifikasi tertentu dari sekumpulan notifikasi pada perangkat mobile. Karena populasi objek bersifat terbatas dan terdapat dua kategori hasil, yaitu sukses dan gagal, maka permasalahan ini dimodelkan menggunakan distribusi hipergeometrik. Jadi kami mengangkat beberapa objek, yaitu sekumpulan notifikasi yang tersimpan pada perangkat mobile, dan kita membagi dua klasifikasi, yaitu notifikasi prioritas seperti pesan kantor atau pesan WhatsApp, dan notifikasi tidak prioritas itu seperti kayak iklan dan promosi dengan metode data dummy. Jadi kami mendefinisikan perubahan acak, kami mengambil data dummy, yaitu kita membagi sesi waktu mulai dari jam 18.00 sampai jam 20.30 dan notifikasi yang dibuka oleh user itu pengguna di jam 18.00 sampai 18.30 dibuka sebanyak 2 kali, lalu selanjutnya dibuka sekali, dibuka 4 kali, dibuka 7 kali, dan dibuka sekali. Dengan notifikasi prioritas muncul sebanyak 6 kali dan prioritas 11. Selanjutnya dibuka prioritas munculnya notifikasi prioritas sebanyak 4 kali dan non prioritas 9 kali. Nah, selanjut 3 prioritas, 8 non prioritas, lanjut lagi 2 prioritas dan 4 non prioritas, dan terakhir data 5 prioritas dan 3 non prioritas. Jadi X itu adalah banyaknya notifikasi prioritas yang terambil atau dibuka dari total sampel notifikasi yang dipilih oleh pengguna tanpa pengembalian. Tentang nilai X 0, X lebih dari 9,0 dan kurang dari 9 minimal K dan N. Selanjutnya, untuk definisi parameter dengan total populasi atau N berupa 55, jumlah notifikasi prioritas atau K berupa 20, ukuran sampel berupa 15. Total populasi yaitu jumlah notifikasi prioritas dan juga non prioritas, yaitu N sama dengan 6 plus 11 plus 4 plus 9
plus 3 plus 8 plus 2 plus 4 plus 5 plus 3 sama dengan 17 plus 13 plus 11 plus 6 plus 8 sehingga 55. Lalu total keseluruhan notifikasi kategori prioritas yaitu K sama dengan 6 plus 4 plus 3 plus 2 plus 5 sama dengan 20. Lalu ukuran sampel berupa total seluruh notifikasi yang dibuka yaitu N sama dengan 2 plus 1 plus 4 plus 7 plus 1 sehingga menjadi 15. Lalu selanjutnya fungsi masa peluang. Rumus distribusi hipergeometrik berupa P, X, N, M, N, lalu MX dikali M min M, N min X per N per N. Yaitu untuk menghitung peluang pengguna mendapatkan tepat X berupa 5 notifikasi prioritas dari 15 notifikasi yang dibuka. Sehingga menjadi P sama dengan PX sama dengan 5, 20 per 5 dikali 55 per 20, min 15 min 5 per 55 per 15. Sehingga menghasilkan 20 per 5 kali 35 per 10 per 55 per 15. Selanjutnya di sini ada perhitungan dari nilai peluangnya. Nah, diketahui N-nya itu 55, K-nya itu 20, N-nya itu 15. N yang 55 itu adalah total populasinya, sedangkan N yang 15 adalah ukuran dari sampelnya. Dan juga yang dimana hypergeometrik yaitu P, X sama dengan X sama dengan K per X dikali N min K per N min X per N. Yang dimana kita mensubstitusikan nilainya yaitu P, X sama dengan 5 yaitu 20 per 5 dikali 35 per 10 dibagi dengan 55 per 15 yaitu menghasilkan 15.504 dikali 183.579.396 dibagi dari 3,225 dikali 10 pangkat 13 yang menghasilkan kurang lebih yaitu 0,0883 untuk nilai peluangnya. Sehingga nilai peluang dari pengguna membuka tepat 5 notifikasi prioritas dari 15 notifikasi yang dibuka adalah sekitar 8,83%. Hal ini didapatkan dari 0,0883 dikali 100%. Lanjut di bagian hitung nilai min dan variansi. Nilai rata-rata atau min dan variansi dari distribusi hypergeometrik dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Yang pertama yaitu min. Rumus dari min sendiri yaitu EX sama dengan N dikali K per N. Yang dimana kita mensubstitusikan nilainya yaitu EX sama dengan 15 dikali 20 per 55. Nah, 15 dikali 20 sama dengan 300. Yang dimana menghasilkan 300 dibagi 55. Yaitu sekitar 5,45. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa secara rata sekitar 5 sampai 6 notifikasi prioritas dari 15 notifikasi yang dibuka. Selanjutnya di sini ada variansi. Rumus variansi dari distribusi hypergeometrik yaitu ada var X sama dengan N dikali K per N dikali N min K dibagi N dikali N dari min N per N min 1 yang dimana N besar di sini adalah jumlah total populasi notifikasinya, K besar di sini adalah jumlah notifikasi prioritas dalam populasinya, N kecil di sini jumlah notifikasi yang dibuka atau ukuran sampelnya, dan yang terakhir di sini X yaitu banyak notifikasi prioritas yang terambil. Yang di atas ini faktor N min N per N-1 itu digunakan karena pengambilan sampel itu dilakukan tanpa pengembalian sehingga peluang setiap pengambilan itu tidak bersifat independen. Yang selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilainya yang dimana var X sama dengan 15 dikali 20 dibagi 55 dikali 35 per 55 dikali 55 min 15 per 55 min 1 yang dimana menghasilkan 15 dikali 0,3636 dikali 0,6363 dikali 40 per 54 yang dimana di sini menghasilkan nilai 2,57 yang dimana nilai variansi ini menunjukkan tingkat penyebaran jumlah notifikasi prioritas yang dibuka pengguna terhadap nilai rata-ratanya. Baik, selanjutnya masuk ke bab 3 berupa penutup. Itu yang pertama kesimpulan di sini berdasarkan analisis yang dilakukan, distribusi hipergeometrik terbukti tepat digunakan untuk memodelkan
pemilihan notifikasi pada aplikasi mobile karena proses pengambilan dilakukan tanpa pengembalian. Sehingga hal ini sesuai dengan sistem notifikasi, di mana notifikasi yang sudah dibuka tidak akan dipilih kembali pada saat sesi yang sama. Dengan menggunakan data dummy, diperoleh nilai ekspektasi yang menunjukkan bahwa rata-rata user membuka sekitar 5-6 notifikasi prioritas dalam satu sesi. Nah, nilai variansi yang dihasilkan itu menunjukkan penyebaran data yang moderat, sehingga perilaku user dalam membuka notifikasi prioritas itu cenderung konsisten dan stabil. Nah, selain itu, hasil perhitungan peluang itu menunjukkan bahwa kemungkinan user membuka tepat 5 notifikasi prioritas dari 15 notifikasi adalah sekitar 8,83%. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa distribusi hypergeometrik itu mampu memberikan gambaran kuantitatif yang baik terhadap perilaku pengguna dan dapat menjadi dasar evaluasi efektivitas pengelompokan notifikasi dalam pengembangan aplikasi mobile itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 dari kelas GF03 kelas teori peluang. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun memberikan suara, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.